Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi perkuliahannya dan ini adalah pertemuan terakhir ya kalau menurut saya karena di sini saya akan eh, apa ya istilahnya itu menyampaikan hal-hal yang masih kurang supaya direvisi dan terakhir dikumpulkan tanggal 8 ya. Dan memang sebenarnya nilainya itu udah kelihatan kalau kita lihat di apa namanya itu di blog yang kita di blog nilai itu Antum bisa melihat sebenarnya kita sudah sampai di mana dan tinggal apa aja nanti kita sudah dapatkan itu ya. Nah, makanya ini iya ini punya Bella, punya Nabila dari sisi jumlah kata mungkin sudah nyampe ya. Hmm. Ya, berapa ini? Eh, punya Bella ini sudah berapa kata ini sih? Oh, tiga. Punya Bella 2961 terus Nabila 31. Nah, ini sudah cukup nih ya. Hmm, punya Bella 29 Bella 3090. Hmm. Ini juga berapa sudah oke. Terus ini punya Bella juga udah nyampe. Oke. Ini punya Nabila juga udah nyampe juga. Nah, ini nilainya sudah sampai A, tinggal digenapkan sampai 3500 ya ini ya. Terus hasil plagiasinya juga. Ini sudah tinggal kita memperbaiki bagian yang diskusi-diskusinya ini. Oke, ini punya Bella ini judulnya tetap ya ini ya. Oke, POAC. Coba saya mau langsung ke bagian diskusinya. Nah, ini dia. Hmm, oke. Ini belum dituliskan ya. Salah satu publikasi terendah internasionalnya apa? Mana? Oh, di footnote kan ya ini ya. Judulnya apa gitu. Buat footnote. Hmm. Supaya orang tahu bahwa antum itu udah baca semua POAC yang dinisbatkan pada George Terry itu. Itu seperti ada yang tahu apa istilah mustalahul hadis yang namanya tadlis nggak? Itu kayak apa kan? Nah, bilang kan? Ah, ada istilah tadlis. Mesti ingat nggak apa artinya itu? Enggak, jadi tadlis itu bahasa Arabnya an yakula syahsu
Sayan min min nafsihi malayakulu min sayhihi. Jadi George Terry-nya itu nggak ngomong gitu, tapi dia ngomong kayak gitu. Kan? Jadi, itu termasuk hadis palsu sebenarnya. Tapi dia memang punya guru dan emang banyak yang apa verified bahwasanya itu emang dari George Terry. Tapi ketika ngomong POAC ini itu bukan bukan dari George Terry. Mungkin disimpulkan, nah ini emang nggak ngomong gitu George Terry. Maksudnya teksnya nggak ada yang kayak gitu. Wawancaranya mungkin juga nggak ada. Nggak tahu kalau ada orang yang bicara POAC dari George Terry, ya kan? Nah itu jadi kita nggak apa kita benar-benar menyatakan pendapat ya. Tuh, ini jadi nah untuk itu jadi ada apa namanya ya itu yang antum perlu ya kan perlu apa ya menggunakan teori alternatif nah, gitu. Nah, teori yang apa yang mendasar ini CTI oke ini apa ini. Ini belum ya ini ya kemudian beliau memanggil Arab Badui dengan keadaan tidak marah. Kuip kuip ini apa nih saya nggak tahu nih ya. Eh, eh, punya punya bahasa-bahasa yang unik ya ilmu komunikasi ini ya. Hmm. Ya. Hmm. Bagus ada kutipannya. Jangan opsit ya, kita nggak pakai opsit lagi ya. Kalau Imam Muslim apa? Imam Muslim itu namanya siapa? Terus bukunya apa? Sahih Muslim itu apa nama bukunya? Sahih Muslim itu emang emang julukan ya. Sahih Muslim. Coba kita lihat ini apa di situ Sahih Muslim itu kalau kita mau lihat tuh. Bahwa Sahih Muslim itu sebenarnya apa ya? Eh, dia sebenarnya tuh. Nah, Sahih Muslim itu apa namanya? Di situ kan ada ya, Muslim bin Al-Hajjaj, nah, itu nama bukunya, ya kan? Mm-mm. Sahih Muslim itu Al-Imam Muslim itu kitab itu nama aslinya itu ada. Jadi bukan bukan sekedar Sahih Muslim aja, tapi ada nama aslinya kitab itu. Hmm, terus nama aslinya. Ya. Jadi kita jadi lupa nama Sahih Muslim itu apa. Jadi masalah itu. Jelas. Abu Al Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Kushairi An Naisaburi. Naisabur itu nama tempat ya. Jadi dia bukan Surabaya, Imam Muslim nggak lahir di Surabaya, bukan. Itu di atau di mana, bukan. Nah itu Sahih Muslim, apalah tulis kayak gitu, nggak apalah. Ya, nah itu perlu dituliskan seperti itu ya, punyanya siapa? Bella Octavia ya. Lalu ada eh, ya ini, nah ini ada kisah-kisah ini ya kan. Kisah-kisah itu di footnote ya kan, kalau sudah di footnote. Nah ini dikasih komentar lah ini udah betul nih sebagaimana dilakukan Rasul di atas komunikasi dalam manajemen argumen keagamaan ya. Nah Michael Head ini menyatakan identitas ini apa ada nggak yang berhubungan dengan agama itu ya. Nah, lalu dikasih footnote itu ya. Hmm, ini sudah revisi terakhir dari saya nih jadi saya nggak nambah-nambah lagi cuma tinggal referensi aja karena ini mendiskusikan yang lain daripada itu identitas juga kadang-kadang melekat menjadi ideologi ya.
Komunikasi muluk beragama, oke. Komunikasi antar budaya, kita nggak komunikasi antar budaya, kita manajemennya dulu ya. Manajemen yang lain, boleh sih ngambil contoh yang lain. Itu misalnya apa ya istilahnya? Ya? Istilahnya tuh pernah nggak dengar cerita bahwa mana ya? Manajemen itu kan ranahnya banyak ya. Kalau yang ini tadi ada ranah ekonomi. Di situ di atasnya kisahnya Rasul itu ranah sosial lah ya, kayak keagamaan. Nah ada, yaitu dalam situasi perang. Ya, misalnya boleh aja ambil cerita dari kisah eh, pemanah pada Bukit Uhud yang meninggalkan posnya. Nah, padahal sudah diberi tahu, gitu ya. Nah, untuk itu antum bisa nyari referensi, tambahkan lagi lah inilah ya. Eh, hmm, Kisah manajemen dalam perang. Misalnya apa? Ya, jadi saya carikan kisahnya ya. Hmm, jadi tahunnya bisa banget ya. Banget. Ini buku sirah. Nah, di sini dalam buku sirah ini ada cerita tentang apa? Banyak cerita tentang manajemen manajemen Nabi itu. Misalnya perintah Nabi kepada orang-orang. Nah, ini boleh juga nih. Nih ya, kelihatan ya ini ya. Ini cuma 90 doang yang di sini. Ya, oh iya. Nah, ini bisa ambil dari sini. Dalam perang ini. Jadi dalam perang apa ya? Uhud ya. Di situ ada perang Uhud dan wahyu pertama. Terus gitu. Nah, ini ada perang Uhud nih, halaman 100-an. Nah, ini ada perang Uhud di sini nih. Halaman 100 berapa ini ya? 100-an lah. Nah, ini halaman 99 ya. Kayaknya Bella ya. Nah, itu situ lihat perang Uhud itu apakah Rasul memperingatkan dan salah satu penyebabnya apa kan gitu. Ya, terus juga dalam perang Uhud itu eh, salah satu bukan salah satu nih, termasuk perang yang di mana di situ dilaksanakan sholatul khauf. Ini kayaknya disebut juga mestinya di sini nih. Coba lihat. Nah, ini ada nih. Kaum laki-lakinya selalu menyandang senjata walaupun mereka sedang sholat. Nah, ini dia. Jadi ada sholatul khauf. Dalam kitabnya wa fidzalika syuri'a sholatul khauf. Jadi gitu. Jadi ada manajemen dalam perang itu banyak. Nah, ini beliau memilih 50 pasukan pemanah, ya kan? Dipimpin oleh siapa itu Abdullah bin Jubair mengambil posisi di bukit kecil. Nah, tujuannya apa? Melindungi bla 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 bla. Nah, itu tadi. Oke.
Ya, jadi saya lihat di situ ya nanti ya punyanya siapa? Bella ya. Itu termasuk kisah manajemen yang Rasul itu sudah manage, tapi kan karena tidak ada apa, tidak ditaati ya. Nah, ada faktor yang eksternal gitu ya. Faktor internal juga sih sebenarnya. Cuman perintahnya Rasul ketika itu emang nggak salah kan gitu kan. Tapi ada kesalahan di eh, eksternal karena tertarik dengan apa ghanimah dan lain sebagainya lah itu jadi persoalan. Jadi perlu ada itu. Ini juga bisa dimasukkan untuk supplementary ya, bisa ditambah di situ. Sekaligus untuk menambah jumlah katanya yang kayaknya sedikit lagi selesai nih ya. Udah 2.900 nih, tinggal 400 lagi atau berapa lah ya. Hmm. Nah, terus jangan lupa di akhir dari naskah, makalah, ditulis daftar isinya, daftar pustaka, gitu ya. Heeh. Kalau bisa daftar pustakanya ya cukup banyak karena mendiskusikan itu tadi. Nah, identitasnya apa? Jadi identitas eh, komunikasi dalam Islam itu ada basis keimanannya, ya. Dipercaya, ya fenomena percaya. Ini kayaknya udah ditulis ya ini ya di atas itu ya. Cuman ditambahkan lagi nggak apa-apa. Terus juga yang terakhir mungkin bisa di tentang apa namanya itu manajemen ketika hijrah. Di sini ada ditulis nggak? Iya, karena ketika hijrah itu eh, apa namanya orang-orang yang berhijrah itu menyampaikan sesuatu pada tempat tujuannya. Nggak mungkin cuma hijrah doang kan, gitu kan. Jadi menyampaikan juga. Dan juga dalam hijrah itu juga ada unsur komunikasi manajemen yang menarik. Ya. Contohnya apa? Jadi ketika hijrah Rasul menyuruh eh, orang-orang yang apa orang-orang lain duluan. Jadi Rasul nggak pergi sendiri, atau Rasul nggak pergi duluan. Juga gitu. Jadi bisa ditambahkan ya. Kenapa kok kayak gitu? Ya itu tadi karena selain perintah dari Allah juga ada unsur keimanan bahwa eh, apa namanya orang itu percaya bukan hujrah karena takutan atau apa ya karena emang ada unsur keimanan. Ya. Oke itu punyanya Bella. Coba kita lihat punyanya Nabila ya. Hmm. Nah, Helio HV ini apa ini? Oke, konstruksi realitas bagaimana konstruksi realitas diskusinya ini? Referensi-referensinya yang kurang ya bisa ditambahkan ya. Mengalirnya budaya populer Korea Selatan yang tipe-tipe ya ini ya penggemar-penggemarnya K-pop ini melahirkan penggemarnya. Gimana ceritanya? K-pop melahirkan penggemarnya. Kan dari budaya itu satu Oh, apa namanya? Menarik, menarik perhatian agar ya salah menarik perhatian hingga meningkat menjadi penggemar-penggemar. Ada acara apa ini? Bajunya rapi sekali. ini Ustaz, ada tamu dari Pondok Al Amin Madura. Oh iya, iya. Tapi kok cuma satu orang aja ya yang nyambut atau gimana? Yang nyambut cuma satu orang. Ini dari Bani Aksan. Oh, di mana? Ini Bani Aksan. Di mana eksternal. Iya. 65 tamu luar-luar. Oh iya. Oh, kelas 6 berarti ya yang tadi itu. Iya, Ustaz. Kan tiap tahun memang mereka ada kunjungan ke Liga. Oh, oke.
Diajak masuk prodi Ilkom nggak itu ya? Rata-rata mau ambil agama setelah lagi. Oh gitu toh. Kan agak susah ini lah, jadi diskusinya ke depannya. Tapi nggak apa-apa. Semester 4 jumlahnya berapa? Kenapa? 8. Semester 1, semester 2 nanti yang mau lanjut Kenapa? 8 juga. SA mudah sekali, kalau SA tinggal pakai elf udah. Sama diri. Iya. Itu udah pada SA belum ini? Udah kemana ini kan? Oh, ke Malang. Nah ini ya, eh kapok-kapok ini sudah. Nah ini di apa referensinya ya? Biaya Nabila ya. Ini sebenarnya banyak kalimat-kalimat yang menarik di sini. Cuman referensinya belum ada. Imam Ghazali menegaskan bahwa "Lah, ini dari mana? Ini menunjukkan bahwa ini bahwa mm, daripada itu gitu ya, teori konstruksi realitas. Nah, dihukumi atas kemungkinan eh, terpercaya hanya untuk menjelaskan fenomena di atas. Nah, namun tetaplah ada beberapa hal yang perlu dikaji ya lebih lanjut. Contohnya apa? Eh, misalnya ya, kan kalau konstruksi realitas itu orang terpengaruh lingkungan, ya kan? Nah sekarang gini, gimana tuh kasus ketika istri-istri Nabi, ada berapa Nabi yang istrinya itu durhaka kepada Nabi? Nah, jadi teori itu tidak 100% benar karena ada beberapa hal yang eh, ya anomali gitu. Ya, jadi malah istrinya Firaun nggak ikut nggak ikut ke neraka kan gitu kan. Jadi ada hal-hal seperti itu tadi. Ya, ada hal-hal yang memang. Nah, salah satunya ya karena seringkali ada beberapa kasus yang menjadikan sebaliknya gitu. Ada kezaliman malah menimbulkan semangat untuk orang apa mencari keadilan, ya kan? Nah, itu unik itu, ya. Kalau konstruksi realitas itu mutlak, maka di tengah-tengah kezaliman itu orang ya akan cenderung untuk ada apa istilahnya itu ya. Cenderung untuk terjadi kezaliman terus-menerus. Tapi kenapa enggak? Kan gitu. Berarti emang manusia itu yang disebut fitrah itu dia terkait dengan kebenaran, ya kan? Nah, itu antum tulis kayak gitu. Ya. Nanti recordnya antum ini kan lah ya ini. Nah, jadi itu ada kasus-kasus yang memang eh, apa namanya tidak mutlak untuk menjelaskan itu tadi. Ya, karena itulah ada istilah sesuatu yang apa namanya ada istilah petunjuk bahwa manusia itu sebenarnya punya petunjuk, yaitu petunjuk dari instingnya, petunjuk dari akalnya, dan petunjuk yang memang didatangkan dari Allah sendiri. Jadi nggak ada campur tangan orang, ya kan? Istrinya Fir'aun kok tiba-tiba beriman tuh gimana ceritanya tuh, ya kan? Iya, cuman karena emang dengar dakwahnya Musa aja, cuma itu sebabnya kan gitu. Itu mungkin katakanlah pada zaman sekarang itu kalau kita katakan pada zaman sekarang. Eh, zaman Firaun dulu, Firaun tuh udah citranya paling bagus kan itu kan. Kalau orang bilang Firaun nggak bagus ya ditangkap misalnya kayak gitu. Ya. Mungkin hampir sama kayak zaman sekarang ketika etik politik dia itu. Ya. Tapi Nabi Musa ini kalau mau dipikir-pikir ya kan, kan Nabi Musa berhasil membebaskan Bani Israel itu. Ya, berapa banyak Bani Israel itu sudah dibebaskan. Pertanyaannya kenapa kok nggak Firaunnya kok nggak didemo aja kan? Sebenarnya sudah selesai itu kan. Aneh. Kenapa kok nggak ada pikiran untuk mendemo Firaun itu?
Ya soal berkuasa, banyakkan mana sih sebenarnya tentara sama sama Bani Israel ketika itu. Iya. Ya kalau dipikir-pikir sebenarnya banyak Bani Israel juga. Bisa jadi Bani Israel itu ketika itu memang nggak sepakat dan nggak seide gitu. Dan ada di antara mereka yang ya sama kayak era sekarang ini ya. Jadi ada yang sama kayak era era apa namanya era penjajahan juga. Ya, jumlah penjajah sama jumlah rakyat Indonesia pada masa itu tuh banyakkan mana kira-kira? Jelas banyakkan rakyat Indonesia. Nah, tapi kenapa kok penjajah yang menang? Nah, jadi ada mungkin ada apa eh, adu domba dan lain sebagainya. Jadi memang itu sebenarnya juga terjadi pada era apapun. Kalau menurut saya terjadi. Ya, buktinya ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan Bani Israel, nggak semuanya itu beriman, ya kan? Nah, jadi memang konstruksi realitas itu tidak bisa menjelaskan secara mutlak apa yang terjadi di era-era sekarang dan juga ini. Oke, itu ada bisa menjelaskan sebagian saja, tapi ada yang tidak bisa dijelaskan. Nah, itu tuliskan kayak gitu, ya. Jadi sehingga ketika budaya Korea menyebar, justru yang berkembang sebaliknya, ya kan? Yang berkembang adalah yang berkembang di Indonesia bukan bukan hanya budaya Koreanya doang, tapi apa? Halal foodnya berkembang juga. Jadi ada makanan yang dari Korea itu dia nggak diambil secara mentah-mentah, tapi malah ada perkembangan, ada versi halalnya. Nah, itu kan aneh itu. Berarti emang ada faktor yang emang dia di luar dari prediksi dari itu tadi. Saya yakin itu Korea Selatan itu mungkin cuma mau menyebarkan aja, menyebarkan budaya. Habis itu makanan ya kan, paling gitu. Atau fashion gitu kan ya. Atau apalagi itu yang gaya hidup tuh. Ya, tren kecantikan mungkin, tren kecantikan mungkin kan gitu kan. Nah, tapi yang terjadi di sini orang malah ada makanan yang makanan Korea yang dia jadi halal. Nah, itu kan menarik. Atau industri halal malah jadi berkembang kan gitu. Kenapa? Lah ya itu tadi ternyata mereka juga tidak selalu mengikuti teori ini, tapi mereka melihat pada perkembangan pasar. Nah, ini ada perubahan dan perkembangan. Di tingkat skala internasional, Amerika itu sudah berhasil menginvasi banyak negara karena alasan ada senjata pemusnah massal dan lain sebagainya. Ini negara-negara Islam. Tapi sebenarnya mereka dominan mengambil minyak. Nah, begitu. Ya. Nah, itu juga ketika negara-negara itu sudah dituduh teroris dan lain sebagainya, terorisnya nggak ketemu, tapi minyaknya diambil. Tidak terbukti ada teroris, tapi minyaknya hilang. Ya. Hampir sama kayak ketika dulu Rusia itu pecah menjadi USSR dulu itu apa ya United Socialist Soviet Republic. Nah, dulu ada ya, jadi kayak negara Kazakhstan dan lain sebagainya itu dulu bagian dari Uni Soviet. Iya, Serbia dan lain sebagainya itu semua itu bagian dari Uni Soviet. Komunis itu berkuasa dari tahun puluhan tahun, ya. Terus sampai tahun 1990 bubar, gitu kan. Ya. Dan negara-negara yang tadinya itu ada di bawah komunis, akhirnya muncul. Nah, gitu. Jadi emang ada hal yang unik, hal yang berbeda yang dimiliki umat Islam itu. Di antaranya apa tadi? Ya ada unsur keimanan, ya ada fitrah kemanusiaan yang benar gitu kan. Nah, jadi itu ada teori-teori yang bukan karena realitasnya begitu kan gitu. Jadi, karena emang ada sifat dari ajaran Islam yang dia itu ya'lu wala yu'ala alaihi. Jadi ajaran Islam itu tinggi dan tidak bisa dilampaui yang lain. Buktinya apalah ketika ada invasi budaya seperti itu, budaya Islam mungkin malah muncul kan gitu. Iya. Di tengah-tengah terorisme seperti itu dan di tengah-tengah Islamophobia seperti itu malah orang jadi belajar Islam malah masuk Islam. Nah, aneh lagi. Susah jadinya. Ya. Orang-orang Barat itu makin menekan Islam itu makin makin sebenarnya makin mengakhiri dirinya sendiri gitu. Sangat menarik. Mereka menyebarkan tren LGBT dan lain sebagainya, membuat tren LGBT dan lain sebagainya. Ternyata di negara mereka akhirnya terjadi kekurangan populasi, ya kan? Nah, itu memang banyak fakta-fakta yang menarik. Termasuk di Korea juga. Di Korea juga depopulasi juga. Maka saya sarankan teman-teman kalau mau ke Korea atau dakwah Korea itu bagus juga itu sebenarnya itu. Ya, kali aja malah dapat orang Korea atau gimana saya nggak tahu juga. Ya, loh, ya saya apa ya istilahnya?
biar antum itu jadi apa, nggak takut pergi ke sana kemari. Emang dunia ini kan punya Allah, ya kan, bumi ini punya Allah, jadi kita juga apa, di sana kita mendengar adzan, di sana kita sholat, ya sah sah aja kan. Syarat sahnya sholat kan nggak harus di negara yang mayoritas muslim kan gitu kan. Nah jadi itu malah kita, itu barokahnya Islam itu bisa nyebar ke negara-negara yang kayak tadi itu kita sebut. Nah, jadi gitu ya. Ini biar kita menambahkan wawasan-wawasan itu, tulis kayak gitu. Itu namanya kita mengkritisi teori. Caranya kayak gitu. Jadi meskipun teori itu menjelaskan rumusan jika A maka B, seolah-olah kayak gitu, ya kan? Tapi ternyata dia tidak menjelaskan secara keseluruhan. Jadi ini ada teori yang sebenarnya masih bisa dirumuskan kelanjutannya. Ya, posisi iman dalam Islam itu dia nggak bisa ditawar dengan apa namanya, konstruksi realitas dan lain sebagainya, nggak ada gitu. Ya. Kalau mengikuti teori konstruksi realitas ya sama kayak orang Quraisy ketika itu yang berpendapat bahwa, lah kenapa ini nggak nyembah Allah? Nah, saya ngikutin orang tua saya yang dulu nyembah kayak gini juga. Nah, sama. Kalau ngikutin konstruksi realitas, mestinya orang bilang bahwa eh, apa namanya, kisah-kisah para nabi dan lain sebagainya, mukjizat para nabi, mereka bilang bahwa itu cuma kisah-kisah masa lalu, dongeng-dongeng aja, dongeng dari nenek moyang. Itu kan Al-Quran juga nyebut itu, ya kan? Asatirul awalin, disebut dongeng. Jadi ketika orang kafir itu dinasihati dengan permisalan umat-umat yang telah musnah dan lain sebagainya, itu disebut dongeng. Jadi kan zaman sekarang juga ada yang nyebut itu, tapi orang akhirnya, loh, itu disebut dongeng. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu menjelaskan betul. Ya, ternyata bukan di era Quraisy saja orang itu menyebut kisah-kisah yang penuh mukjizat itu sebagai dongeng. Di era sekarang juga menyebut. Hmm. Jadi itu bisa dimasukkan dalam bagaimana kita menyikapi suatu teori. Itu ya. Nah, coba ini tinggal punyanya Nabila. Oh, Nabila ini udah 79. Ah, cukup banyak nih kayaknya. Iya. Saya sebenarnya ngikutin antum ini kapan mau mau mengumpulkan, kan saya cuma bagian menilai aja sebenarnya. Saya itu bagian ngoreksi sama nilai aja. Jadi nggak apa ya, eh, apa sih istilahnya, nilainya tergantung antum. Saya kan menilai sesuai standar yang kita sepakati di awal banget, ya kan. Saya kan ngomong targetnya 300 3.500 kata kan di awal kan, bukan baru kemarin. Sebenarnya bisa aja dikerjakan dari kemarin-kemarin. Dan pelajaran saya itu nggak berubah-ubah loh. Kalau antum lihat di YouTube, sosialisasi pelajaran saya dari tahun 2022 mungkin ya kayak gitu aja. Ya kita gini tugasnya ini sekian ya, segitu aja dari dulu. Udah dari dulu banget. Ya, emang kita kadang-kadang, ya namanya juga manusia ya, perlu diingatkan karena peringatan itu sangat menguntungkan ya. Nah ini Nabila Nurul, persenannya nggak banyak ya, ini bisa diinikan lah ya. Ini ada kode nomornya yang perlu diperbaiki ya. Nomor 1, 2 sampai ya katakanlah 8, 9 lah inilah. Ya. Mm-mm. Ini perlu tambahan fokus-fokus lagi lah. Kan setelah ini bisa mulai belajar malamnya ya. Terus juga drama Koreanya juga bisa dikurangi juga misalnya kayak gitu. Ya. Kalau Ramadan kan nanti mau, ya bisa banyak banyak yang dikerjakan ya. Ini Amelia ada yang eh baru versinya, Ada satu. ada belum? Ini bilang dulu sudah saya upload biar bisa melihat ini ya. Belum dikirim yang baru punya Amelia. Punya Amelia nih sibuk sekali nih. Film Apres ikut, nyambut tamu ikut juga. Jadi kalau antum semua sibuknya sama-sama banget sibuknya, saya diskon aja mungkin ini cuma katanya ya. Udah satu. Udah ya. Oh iya, punya Nabila jangan lupa ya daftar pusakanya ya.
Saka belum. Ini karena zoomnya kembali kembali nggak pro sudah akan berakhir. Tapi ya saya ini kan aja lah. Use gratification media sosial. Oke. Kita lihat diskusinya karena hari ini hari terakhir dan fokus pada diskusi. Udah 3.000 nih, cepat sekali nih ya. Gimana caranya nih punya banyak cara yang ajaib ini kayaknya. Ya, ya, ya. Hmm, oke, oke, diskusi, bahasa Satya, ya ini, sudah. Hmm. Ini jangan pakai ibit ya ini ya. Ya tulis ulang autor sama sedikit judulnya gitu ya. Heeh. Kita nggak iya nggak apa-apa sama. Kita nggak pakai ibit. Atau autornya lagi kalau misalnya autor sama tahunnya. Nggak boleh lah. Tapi intinya udah format aja udah cukup gitu. Hmm, Terkaya bukan konsep kelihatannya unsur motivasi gitu. Hmm, empat, Nah, ini TPB ini mestinya kita posisikan. eh ini kan apa namanya melihat use and gratification ya. Berarti nilai-nilai Islam itu kita posisikan sebagai faktor yang memotivasi, ya kan? Perkembangan orang itu mengkonsumsi media untuk misalnya jadi apa? Ini saya tuliskan dulu ya. Hmm, Yang eh apa ya? Dengan ajaran Islam gitu ya. Atau yang terjadi eh, di masyarakat Islam tetap mendorong peran dan fungsi ya, dari agama serta menunjukkan unsur esensial dalam agama Islam. Nah, contohnya, kok ada Jumat berkah, eh, apa namanya? Ada Jumat berkah. Jadi kalau antum tahu, saya juga nggak tahu kapan awal mulanya Jumat berkah itu ada. Ya, ketika saya masih Ketika saya kecil masih itu nggak kecil ada itu nggak Jumat ada. berkah itu. Nah, ini Di diantaranya apa? antaranya apa? Menolong sesama, Menolong misalnya sesama gitu ya. gitu. Nah, nanti ada Nanti ada filantropi filantropi gitu ya. gitu ya.
Nantropi itu Drop yaitu itu seperti itu zakat, ya kan? Ya, Terus wakaf dan lain benar. sebagainya. Ada lagi Berarti semangat apa ya semangat apa ya kira-kira itu? kira-kira? Eh, apa namanya itu? Itu Iya, apa ya ya, jadinya? Hmm, kaji ya. perkembangan perkembangan tren, tren gitu, tren tren fashion, fashion, Fashion Islami. dan musik musik Islami. Islam. Islami. Konten kreator Islami. Iya, Nah, terus ada konten kreator yang berhubungan dengan agama itu contohnya apa aja? Bisa dispesifikasi, ya. Boleh aja antum contohkan siapa, gitu kan, kasih linknya atau Instagram atau YouTube atau apa. Nah, itu bisa membicarakan seperti itu ya. Jadi ini apa namanya? Jadi justru teori user justification itu memang menjelaskan bahwasanya media sosial itu dikonsumsi. Cuman orang Muslim bukan hanya mengkonsumsi aja, gitu kan, tapi juga melakukan kreasi dari situ, bahkan juga melebarkan dakwah, gitu kan, melebarkan dakwah dari situ. Ya, contohnya apa namanya? Apa ya istilahnya? Ya? Banyak kiai yang emang sebenarnya nggak punya media sosial, tapi lama-lama ceramah-ceramahnya diupload oleh orang. Ada orang diedit juga sih. Ya kalau antum misalnya saya apa ya yang agak baru-baru itu ya kayak Gus Idam kayak apa Gus Baha itu juga yang upload bukan official tapi tapi apa namanya tadi itu jadi ada orang mengupload ulang karena yang diupload itu bukan acara pas pada itu acaranya videonya apa tapi suaranya apa jadi itu jadi emang itu yang saya bilang bahwa ini ada dampak dan yang kayak gitu itu memang akhirnya orang mengambil kan gitu kan mengkonsumsi yang kayak gitu juga dan itu harus dikonsumsi jadi bukan hanya barang atau kebutuhan pribadi ya gitu ya jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya ini rekamannya sudah mau habis saya stop dulu terima kasih. Nah saya stop rekamannya dulu daripada